Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Ibu, sebelumnya kami juga turut berduka cita ya atas kejadian ini. Sebenarnya ceritanya awalnya seperti apa? Ibu sempat dimintai uang tebusan, betul Bu? Betul. Bagaimana Bu ceritanya? Ceritanya nggak tahu, kami coba di kampung, cuma di telepon minta tebusan. Dia tangkap minta tebusan 50 juta. Minta tebusan. Lalu tapi Ibu sebelumnya memang sudah mengenal ataupun anak Ibu pernah cerita nggak soal mungkin oknum-oknum ini, siapa temennya atau ada cerita nggak sebelumnya anak Ibu? Nggak ada pernah cerita. Hubungannya seperti apa Bu antara anak Ibu dengan oknum pas pampres ini? Nggak ada hubungan. Kalau masalah hutang piutang itu betul tidak Bu anak Ibu memiliki hutang? Nggak ada hutang piutang, sama sekali nggak ada. Itu informasi salah. Baik. Ibu waktu ditelepon itu mereka apa saja yang disampaikan Bu? Minta tebusan terus apa lagi? Yang minta tebusan bukan tersangka, yang jadi korban sama anak saya, dia ngomong minta tebusan. Seperti apa Bu? Sama enggak, dia bilang, mak, saya itu uang cepat-cepat ni, saya dipukul keras, nggak tahan lagi, saya mau mati, dia bilang. Saya bilang nggak ada uang, pinjam sama orang-orang, itu aja. Kala itu berapa Bu yang diminta uang oleh pra-KRM ini? 50 juta. Itu 50 juta dari awal meminta, berapa kali telepon Ibu? Dia ngomong sama anak, sama adik dia sekali, sama ibu 3 kali. Oh, jadi pada saat anak Ibu disiksa itu sebetulnya ia menelpon begitu ya Bu ya? Ya, saking dia ngomong menangis lagi dipukul keras. Sampai kedengar di HP, ya. Lalu ketika mendengar telepon anak Ibu menangis itu, apa yang dilakukan Bu? Apa Ibu langsung lapor polisi atau bagaimana? Enggak. Itu mah di usaha di kampung, cuma kami cari-cari uang di mana dapat pinjaman itu. Nah, habis itu jam 9.42 saya telepon anak saya mau tanya ke mana kondisi dia. Yang jawab si pelaku. Terus? Dia bilang gini, cepat-cepat kirim duit kalau ibu sayang anak. Saya bilang saya kirim duit, tapi anak saya jangan dipukul lagi. Saya usahakan cari duit. Sebab ini malam nggak ada duit, kami orang miskin, jangankan 50 juta, 1.000 pun nggak ada. Saya bilang kayak itu. Pak dikirim duit ini malam, anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Baik. Artinya yang Ibu tahu, anak Ibu ini memang betul diculik ya? Tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku ini? Tidak ada hubungan apapun, memang khusus penculikan perampokan ya. Baik. Ibu terakhir kali bilang tidak punya uang itu kan sudah malam ya Bu. Lalu kemudian telepon terakhir ada lagi kah? Atau Ibu mengetahui anak Ibu sudah tewas? Dari mana? Nggak tahu kami anak kami sudah tewas, cuma telepon nggak aktif lagi. Kami tahu anak kami sudah meninggal hari Rabu tanggal berapa? 23. Itu dari mana Ibu tahunya Bu? Ibu kan terus ke Jakarta. Seminggu kejadian saya di sana. Habis itu yang kami dikasih tahu sama orang polisi di sana. Tuh tengok cek benar anak saya apa bukan. Saya pergi ke rumah sakit Kerawang. Dan ternyata benar itu anak Ibu ya di rumah sakit? Iya, benar itu anak saya ya. Oke. Ibu setelah kejadian itu ada bertemu dengan pihak TNI atau mungkin komandannya atau dari Pas Pampres mungkin yang menjelaskan seperti apa ini kasus yang tengah terjadi? Ya. Lantas? Sampai sekarang belum ada bertemu dengan pihak TNI ya Bu? Belum. Siapa yang kemudian menjelaskan kronologi kejadian apa yang menimpa anak Ibu ketika Ibu sudah menerima anak Ibu dalam keadaan yang tidak bernyawa lagi Bu? Maksudnya saya ada jumpa sama pos TNI, cuma diminta keterangan. Sebab saya orang tua. Itu ada jumpa, kok lapor-lapor saya nggak ada. Cuma diminta keterangan kayak yang Ibu tanya tadi, kayak mana nelpon, betul dia minta tebusan, kayak gitu. Itu aja ditanya. Lalu Ibu, mungkin ke depannya Bu, apa yang kemudian akan Ibu lakukan setelah kehilangan anak Ibu begitu ya?
Ya, kami mohon sama Bapak Jokowi biar diadili seadil-adilnya. Hukuman yang seberat-berat mungkin tertimpa dengan apa yang dia perbuat untuk anak saya gitu. Baik. Kita berharap ya Bu, semoga kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya ya, supaya tertangkap nih siapa pelakunya, oknum pas pampresnya yang telah melakukan penyiksaan hingga akhirnya anak Ibu tewas. Diberi hukuman seadilnya, seperti apa harapan Ibu. Terima kasih Ibu sudah berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Ibu.